Saudara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku keberatan atas penyitaan ponsel dan tas secara tiba-tiba saat penyidik KPK memeriksa Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Hasto bilang penyitaan ponsel tidak sesuai prosedur. Sekjen PDI Perjuangan adalah saksi keempat yang diperiksa dalam kasus Harun Masiku. KPK telah menetapkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. Harun Masiku diduga terlibat dalam suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan menyuap Komisioner KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Pengacara Hasto Kristianto, Patra M. Zen, menegaskan pihaknya keberatan dengan penyitaan telepon genggam milik Hasto sebagai saksi. Patra menegaskan penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur, terlebih penyidik menyita telepon genggam Hasto lewat ajudan, tidak meminta langsung kepada Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Kasus Harun Masiku memasuki babak baru. Harun Masiku diduga terlibat dalam suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Wahyu sudah divonis 7 tahun penjara. Tak kunjung tertangkap, KPK telah menetapkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020 dan memasukkannya dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. 3 tahun setelah Harun buron, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi soal perkembangan informasi baru atas keberadaan Harun Masiku. Meskipun telah dipanggil, Hasto menyebut pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam hari ini belum masuk pada pokok perkara. Setelah 3 tahun Harun Masiku buron, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi. Kita akan bahas bersama Patra M. Zen, kuasa hukum Hasto Kristianto, dan juga Aan Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya. Selamat petang, Bang Patra. Mas Aan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Iya. Patra. Bang Patra, ini gimana ceritanya sampai tadi telepon genggam dari Pak Hasto disita? Jadi berdasarkan cerita dan pernyataan Pak Hasto, pada saat beliau diperiksa, ada penyidik yang menyatakan bahwa ajudannya Pak Kusnadi itu dipanggil oleh beliau. Ya. Padahal ajudannya itu enggak dipanggil sama sekali. Ya. Nah, setelah itu dimintalah cellular phone dan juga tas. Jadi ada bukan hanya HP yang disita, termasuk ya HP dari Pak Kusnadi dan juga kalau saya tidak salah ya buku tabungannya begitu. Ya, milik Pak Kusnadi. Kalau itu kan nggak ada hubungan. Pak Kusnadi ini ajudan ya, saya konfirmasi ya. Iya, kan mengantar, turut mengantar, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita tim kuasa hukum menilai ada kekeliruan prosedur dan juga ada ya dugaan pelanggaran etika. Itulah sebabnya ya kami akan membuat satu laporan terkait peristiwa pada hari ini. Oke, penjelasan dari penyidik saat itu seperti apa ketika HP dan juga telepon dan juga tas disita?
Kalau itu tanya penyidik, tapi yang pasti kan Pak Hasto yang dipanggil dan Pak Hasto yang hadir kan, dan beliau hadir karena menghormati proses hukum. Ya. Sepengetahuan saya, selama saya jadi advokat, ketika mau menyita, ya bisa saja langsung penyidik meminta kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pak Hasto. Oke. Ya kan, kenapa harus ya melakukan hal-hal yang seperti tadi disampaikan? Oke, artinya saat telepon genggam dan tas disita itu memintanya kepada ajudan ya, tidak langsung kepada Pak Hasto ya? Jadi bukan hanya meminta itu, ajudannya menyatakan bahwa dia dipanggil oleh Pak Hasto gitu loh. Padahal Pak Hasto nggak manggil. Oke. Ya kan? Oke. Nah yang kedua, barang-barang milik Pak Kusnadi pun ya ikut disita. Baik kami tangkap. Mas Aan, kalau melihat urutannya seperti ini, wajar tidak ketika seorang saksi disita HP-nya dengan kronologi seperti yang disampaikan oleh Bang Patra tadi? Ya, saya ingin berangkat dari ketentuan yuridis ya di dalam KUHP pasal 38. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Untuk melakukan penyitaan, maka prosedur yang harus dilakukan itu harus mendapat izin dari ketua pengadilan. Kedua, memang bisa tanpa izin, tetapi ya berikutnya besoknya harus melaporkan kepada ketua pengadilan. Ini dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu artinya adalah keadaan yang mendesak. Misalnya ada suatu kejahatan yang memang tidak mau, apalagi tertangkap tangan, ya langsung bisa disita begitu. Nah, persoalannya adalah dalam konteks ini kan tidak dalam keadaan yang mendesak. Harusnya kan sudah 3 tahun tadi Mbak Cynthia sampaikan. Nah, tentunya harusnya pakai prosedur normal, yaitu harus ada izin dari ketua pengadilan. Apalagi kalau tadi itu bukan minta ke Pak Hasto-nya, tapi minta pada ajudannya, dan ada rangkaian kalimat yang itu bukan dari Pak Hasto yang memerintah adab. Ini menurut saya kok tidak sesuai dengan pasal. Jadi ada ketidaksesuaian dalam prosedur. Mas Aan, Bang Patra, kita jeda dulu sejenak. Kita akan saksikan pernyataan dari Otto Hasibuan, Ketua Umum DPN Peradi, yang akan menyampaikan hasil pertemuan dari 5 keluarga terpidana dalam kasus Vina. Mbak Riri, saksinya sudah kesini? Iya. Yang 4.